Bab 2161, Bab 2157 Menjaga Kabut. Novel itu ditulis dengan sangat baik, kenang Xin Lang tentang masa lalu. Seolah-olah ditulis langsung ke dalam hatiku, dibuat khusus untukku. Aku baru melihatnya sekali atau dua kali, dan aku sudah benar-benar tertarik. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku tahu ini hanyalah manuskrip biasa yang ditulis oleh mahasiswa biasa. Mungkin, ini hanya untuk bersenang-senang. Namun, setiap kata di dalamnya seolah memiliki kekuatan magis, memanggilku. Saya tidak ingat nama penulisnya. Saya hanya ingat pertama kali saya membacanya di toko buku saya. Dia hanya meletakkan buku itu di konter dan langsung membacanya. Lalu, angin meniup buku itu hingga terbuka, dan aku melihat isinya. Angin. Zhao Yu terkejut dan segera melihat buku catatan itu. Buku catatan itu bersampul keras, jadi bagaimana mungkin bisa terbuka karena tertiup angin. Buku aslinya terbuat dari kulit lembut dan sudah robek, Xin Lang langsung menjelaskan. Aku membungkusnya dengan sampul buku. Saat itu, anginlah yang menerbangkannya. Kalau tidak, aku tidak akan gegabah menggeledah barang-barang orang lain. Bagaimana menurut kalian, apakah ini dianggap takdir, atau kehendak langit? Zhao Yu melirik Xin Lang, lalu mengangkat tangannya memberi isyarat, yang berarti, berhentilah mengeluh dan lanjutkan. Saat pertama kali membacanya, saya langsung tertarik, kata Xin Lang. Namun, mahasiswa itu tidak sering datang ke toko buku saya. Terkadang, ketika saya melihatnya di pintu, mata saya selalu tertuju pada lengannya, untuk melihat apakah dia membawa buku itu di tangannya. Aku menyadari bahwa, dia biasanya membawanya untuk belajar sendiri di sore atau malam hari. Dia tidak pernah membawanya ke kelas di pagi hari. Jadi, aku pergi ke asramanya untuk melihat-lihat. Aku tidak menyangka dia akan begitu saja melempar buku itu ke tempat tidurnya. Oh, aku lupa memberitahumu, Xin Lang Hui kembali dan berkata, penjaga pintu tua itu sudah tua. Dia tidak menjaga pintu di siang hari dan hanya tahu cara tidur. Dengan tidur, aku tidak hanya bisa dengan mudah memasuki menara pamungkas, tetapi aku juga bisa mendapatkan kuncinya. Lalu dia menambahkan, aku tidak tahu apakah aku khawatir tidak bisa membaca novel itu jika asrama terkunci, atau apakah aku sudah punya ide untuk membunuh orang sesuai dengan novel itu saat itu. Pokoknya, aku membuat salinan semua kunci tempat Song tua, termasuk kunci pintu utama, pintu kecil, dan semua kunci asrama. Namun, saya harus mengakui bahwa itu adalah masa yang cukup sulit, karena, kata Xin Lang, siswa itu menulis dengan sangat lambat. Terkadang, ketika saya akhirnya masuk ke asrama mereka untuk mencari buku itu, tidak ada pergerakan di buku itu, tidak ada kemajuan. Aku beritahu kalian, aku terlalu cemas, jadi aku akan kembali dan menulisnya sendiri, tapi bagaimanapun aku menulis, aku tetap tidak bisa menuliskan perasaan itu. Saya sudah membaca begitu banyak buku, mengapa saya melakukannya? Mengapa dia begitu tertarik pada tulisan santai mahasiswa ini? Bertahun-tahun kemudian, saya menyadari bahwa mungkin itu karena hati saya beresonansi dengan isi novel tersebut. Novel itu ditulis dalam kegelapan, dan tidak ada cahaya di hati saya, novel seperti itu tidak dapat ditemukan di toko buku. Lalu, kenapa? Mendengar ini, Zhao Yu tak kuasa bertanya, apakah kau akan mencuri buku itu? Jawabannya seharusnya tidak terlalu sulit ditebak, kan? Xin Lang tersenyum tipis, senyumnya dipenuhi pesona jahat. Karena saat dia menulis, perasaannya sudah tidak seperti itu lagi. Tokoh protagonis mulai bertobat dan semuanya berkembang menuju klise semacam itu. Apa yang tertulis di bagian akhir bukanlah yang saya inginkan sama sekali. Xin Lang mengepalkan tinjunya dan tampak sedikit malu. Saya tidak ingin karya sebagus ini berakhir biasa-biasa saja. Jadi, karena marah, saya mengambil buku itu. Cek-cek, Zhao Yu cemberut dan berpikir dalam hati, sepertinya Liu Weiyi mungkin sudah menghilangkan kabut di hatinya karena cintanya. Namun, Xin Lang yang satu ini berbeda. Dia memilih untuk mempertahankan kabut asap itu. Setelah saya mengambil kembali naskahnya, lanjut Xin Lang, saya mulai melakukan perubahan, menambahkan banyak plot yang menarik, dan bahkan menulis banyak hal kemudian. Tapi,
Seberapa banyak pun saya menulis, saya tidak bisa mendapatkan kepuasan yang saya rasakan sebelumnya. Saya tidak puas, jadi, saya mulai mempelajari apakah saya bisa mengikuti hal-hal yang tertulis dalam buku itu dan menerapkannya dalam tindakan. Kalau begitu, bisakah saya merasa puas? Kurasa, kau harus tahu, kata Xin Lang. Aku mengambil buku itu di musim dingin dan baru mempraktikkannya selama liburan musim panas tahun berikutnya. Selama periode waktu ini, saya berkali-kali berpikir bahwa pikiran saya hanyalah pikiran, pikiran saya hanyalah pikiran. Saya tidak mungkin melakukannya. Mustahil, mustahil. Hehe, hahaha, hahaha, dia tertawa terbahak-bahak. Tapi, kenapa aku melakukan itu? Dan setelah aku melakukannya, aku tidak merasakan apapun, katanya. Zhao Yu melirik Miao Ying dan berkata kepada Xin Lang, kalau begitu, mari kita bicarakan tentang pengalaman pertamamu. Mengapa kau memilih gadis itu sebagai targetmu? Target, dia seharusnya, pemeran utama wanita, kan? Kenapa aku memilihnya? Xin Lang mulai menunjukkan tanda-tanda gugup. Pertama, aku mengenalnya. Saat aku bekerja di klub malam, dia tidak pernah menatap mataku. Dia memandang rendahku seperti. Itulah mengapa saya memutuskan untuk menjadikannya pemeran utama wanita pertama dalam film saya, kata Xin Lang sambil tersenyum. Tentu saja, ada dua alasan lain. Pertama, dia mirip dengannya. Setiap kali saya melihatnya, saya merasakan semacam gejolak hati, semacam kegembiraan, semacam ilusi. Apa alasan lainnya? Tanya Zhao Yu lagi. Alasan lainnya adalah wanita ini berasal dari selatan. Dia tidak punya teman. Kudengar, dia tidak punya keluarga dan dibesarkan di panti asuhan, kata Xin Lang. Wanita seperti ini, jangan tertipu oleh ketenarannya di klub malam. Jika dia meninggal, aku khawatir tidak akan ada yang mencarinya. Hati Zhao Yu menegang. Dari kelihatannya, sejak saat dia memilih wanita ini, Xin Lang sudah siap untuk membunuh. Siapa namanya? Tanya Miao Ying. Aku tidak ingat dengan jelas. Wanita seperti ini tidak pernah menyebutkan nama aslinya, kata Xin Lang. Klub malam memanggilnya Yunyun. Zhao Yu sedikit khawatir. Sekarang, dia kemungkinan akan menghadapi masalah yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Pembunuhnya telah tertangkap, tetapi dia tidak tahu siapa korbannya. Karena dia mengenalmu, kata Miao Ying, maka dia pasti tidak bersekolah denganmu secara sukarela. Benar, tentu saja, kata Xin Lang dengan enteng. Aku sangat mengenal kehidupannya. Aku menemukan kesempatan untuk membuatnya pingsan lalu mengantarnya ke sekolah dengan becak yang biasa kugunakan untuk mengangkut buku. Sebenarnya, pada titik ini, wajah Xin Lang menunjukkan ekspresi bersalah. Awalnya, saya ingin mencari mahasiswi seperti dia, karena, naskah itu bercerita tentang mahasiswi. Tapi, aku sudah membaca banyak buku, jadi aku tahu kalau yang hilang itu seorang mahasiswa, pasti akan mengerikan. Pasti akan menjadi berita besar, dan mungkin tidak ada yang akan melaporkan hilangnya seorang penari klub malam. Bos klub malam itu pasti akan mengira dia kabur dengan seorang pria kaya. Ini pertama kalinya aku membunuh seseorang. Setidaknya aku harus menemukan orang yang aman dan sehat, kan? Bab 2162, Bab 2157 Kematian Serupa. Saat itu liburan musim panas, Xin Lang melanjutkan pengakuannya. Hanya ada sedikit orang di sekolah. Aku melakukannya di tengah malam. Setelah sekolah dibuka di pagi hari, aku membawanya masuk ke sekolah dan menyembunyikannya di toko bukuku. Saat itu, toko buku masih buka, dan beberapa staf pelatihan dari gedung pengajaran lain akan datang ke tempat saya untuk meminjam buku. Aku menyembunyikannya di ruangan kecil di toko bukuku. Ruangan kecil itulah tempatku biasanya tidur. Setelah bersembunyi seharian, aku memanfaatkan malam untuk memasuki gedung utama. Dari salah satu asrama di sisi gelap gedung, aku melakukan hal-hal yang tertulis dalam manuskrip itu padanya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah deskripsi yang sangat tidak nyaman yang membuat Zhao Yu dan yang lainnya mengepalkan tinju dan menggertakkan gigi. Aku membayangkannya sebagai dirinya. Awalnya, aku tidak ingin membunuhnya,
tetapi dia mengenalku dan siapa aku sebenarnya, percuma saja dia memohon padaku. Dia bolak-balik seperti itu selama sekitar 3-4 hari. Saya mendengar bahwa pelatihan guru akan diadakan di menara tertinggi, jadi saya memanfaatkan waktu itu untuk menanganinya. Lalu, Xin Lang berhenti sejenak, lalu berkata, saya mengikuti deskripsi dalam manuskrip dan memotong dinding semen yang menyegel tempat pembuangan sampah. Kemudian, saya membungkus tubuh itu dengan banyak lakban, untuk berjaga-jaga jika baunya keluar dan ditemukan. Sejujurnya, kata Xin Lang, apalagi membunuh seseorang, bahkan detail sekecil itu pun tidak sesederhana yang tertulis. Tembok semen itu sangat kuat. Meskipun saya melakukannya di tengah malam, saya tetap takut membuat terlalu banyak suara dan ketahuan. Jadi, saya menggunakan palu untuk memukulnya cukup lama, dan lengan saya sampai pegal, tapi tidak pecah. Kemudian, dia benar-benar cemas, jadi dia menggunakan banyak tenaga, tetapi butuh lebih dari 20 kali percobaan untuk membuat lubang sedikit. Dan, lanjutnya, menutup lubang sampah itu jauh lebih merepotkan daripada yang kukira. Aku sudah menyiapkan banyak batu bata di toko buku sebelumnya, tapi ternyata masih belum cukup. Aku harus memperhatikan batu bata yang pecah dan jatuh, lalu memperbaikinya. Hari itu, dari jam 12 tengah malam sampai subuh, saya tidak menyelesaikannya. Untungnya, tidak ada orang yang datang di siang hari. Saya menghabiskan seluruh pagi hanya untuk membersihkan. Sepanjang proses itu, aku terus bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang aku lakukan? Apa yang sedang aku lakukan? Xin Lang mengangkat kepalanya dan berkata dengan getir, saat itu, aku berpikir bahwa itu akan menjadi yang terakhir kalinya dan aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Tapi, tak lama kemudian, di bulan Agustus, ketika para guru pelatihan pergi dan seluruh kampus kembali sunyi, aku tak bisa menahan diri. Aku pergi ke klub malam tempat aku dulu bekerja dan mengamati dari jauh, mencari targetku. Wajah Xin Lang tampak mati rasa dan matanya perlahan menjadi sayu. Aku menatap lama dan teringat satu hal. Aku tidak bisa memulai dari klub malam yang sama lagi. Kehilangan 2 gadis dalam waktu sesingkat itu, mereka mungkin akan memanggil polisi. Jadi, kata Xin Lang, aku pergi ke tempat yang lebih jauh di pinggiran kota untuk mencari target. Tak lama kemudian, aku menemukan gadis lain yang mirip dengannya. Pak Polisi, jangan tanya nama saya, kata Xin Lang. Hanya saja kami terlihat mirip. Saya tidak mengenalnya, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah menangkapnya, aku tidak menanyakan namanya. Sekalipun aku menanyakannya, aku takut aku sudah lupa. Itu, Miao Ying tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa nama klub malam itu? Aku hanya ingat, Xin Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu di selatan Chengsu. Dulunya daerah pinggiran kota, tapi sekarang disebut zona teknologi tinggi. Dia, Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, siapa nama dia yang kau sebutkan itu? Siapa sangka, saat mendengar pertanyaan Zhao Yu, Xin Lang tidak akan berkata apa-apa. Ketua tim, saat itu, suara Zeng terdengar dari headset Zhao Yu, Anda tidak perlu bertanya lagi. Kami telah menemukan SMA Xin Lang. Sekarang, selama kita menemukan teman sekelasnya di SMA, kita bisa mendapatkan nama gadis itu. Zhao Yu mengangguk sedikit dan bertanya pada Xin Lang, jadi, maksudmu kau kecanduan membunuh 2 gadis berturut-turut? Ya, Xin Lang tidak membantah. Meskipun agak merepotkan membersihkan sampah, aku tetap merasa sangat puas. Dalam hatiku, aku berpikir bahwa aku sudah membunuhnya. Oh! Jantung Zhao Yu berdebar kencang. Mendengar ini, mungkinkah, bahwa, dia, yang Xin Lang bicarakan masih hidup? Namun, alur cerita membutuhkannya, tetapi itu juga diperlukan dalam kenyataan, kata Xin Lang acuh tak acuh. Liburan musim panas telah berakhir, dan menara Zizhen telah kembali ramai. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa memilih untuk bertahan dan menunggu. Aku punya kesempatan untuk bertindak selama liburan musim dingin, dan karena tahun baru, jumlah orang di sekolah akan lebih sedikit, tetapi aku tidak dapat menemukan target, dan manuskrip itu tidak menyebutkan
Selama periode itu, hidupku berjalan seperti biasa. Terkadang, aku memikirkan tempat pembuangan sampah di gedung yang megah, dan terkadang aku mengalami mimpi buruk. Namun, aku selalu merasa bahwa depresi di hatiku jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Aku sudah tidak lagi terganggu oleh dia. Aku tidak akan terganggu oleh dia lagi, Xin Lang mengenang. Akhirnya, aku sudah menunggu liburan musim panas. Aku bisa memulai lagi. Setelah itu, Xin Lang menjelaskan bagaimana dia membunuh wanita ketiga dan keempat. Kedua wanita ini juga dibunuhnya secara berurutan selama liburan musim panas. Ia pertama kali pergi ke klub malam untuk mencari target, lalu mengikuti pola tersebut dan melakukan kejahatan yang telah lama direncanakannya. Tak seorang pun akan menyangka bahwa alasan kematian para gadis itu adalah karena mereka mirip dengan cinta pertama Xin Lang. Hal favoritnya adalah mengecat kuku kakinya, jadi, aku juga mengecatnya untuk mereka agar mereka bisa pergi. Xin Lang mengaku, tentu saja, itu juga termasuk yang terakhir. Saat itu, Xin Lang mengubah topik pembicaraan dan menceritakan proses pembunuhannya terhadap korban kelima. Dia berbeda dari yang lain. Aku tahu namanya. Namanya Sang Xiao Xiao, tapi nama aslinya Sang Xiaoling. Bertahun-tahun yang lalu, dia pernah datang ke Chengsu. Saat itu, dia kebetulan berada di klub malam tempatku bekerja. Saat itu, aku sudah tergila-gila padanya karena dia sangat mirip dengan diaku. Xin Lang memejamkan mata dan mengenang, dan harus kuakui bahwa dia bahkan lebih cantik dari diaku. Hatiku tergerak dan terkadang aku memikirkannya. Namun, karena dia seorang pekerja lepas, dia meninggalkan Chengsu tidak lama kemudian. Saya tidak menyangka bahwa beberapa tahun kemudian, ketika saya pergi ke klub malam untuk mencarinya, saya akan bertemu dengannya lagi. Jadi, dia hanya bisa menjadi target terakhirku. Xin Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, menguburnya di bawah pohon adalah sebuah tantangan bagiku. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya atau tidak, karena pohon beringin besar dulunya merupakan area yang relatif terbuka. Terkadang, di malam hari, ada mahasiswa yang ingin berkencan di sana. Meskipun sedang liburan musim panas, aku masih merasa gelisah. Aku hanya bisa menggali lubang, dan mengubur mayat setelah selesai. Tanah di sana sangat keras. Saya harus menggali cukup lama sebelum bisa meletakkan jenazah itu. Setelah selesai, saya bahkan pingsan. Bab 2163, Kehidupan Aneh Sang Pembunuh. Ketua tim, tepat ketika Zhao Yu mendengarkan interogasi, suara Zheng Ke terdengar lagi di headsetnya. Hasil dari pihak Zhang Peipei sudah keluar. Sampel DNA yang ditemukan di dalam kantong mayat dan selotip cocok sepenuhnya dengan DNA Xin Lang. Selain itu, kami juga telah menyelidiki latar belakang Xin Lang, lanjut Zheng Ke. Nenek moyangnya adalah keluarga Li dari generasi pertama Menxia. Dia adalah keturunan langsung dan seharusnya bermarga Li, tetapi karena orang tuanya bercerai, dia menggunakan marga ibunya. Jadi, kali ini, tidak akan ada lagi kecelakaan. Baik itu detail kejahatan atau perbandingan identitas, Xin Lang adalah pembunuh dalam kasus buku harian pembunuhan itu. Namun, hanya tersisa dua misteri. Pertama, siapakah dia yang dibicarakan Xin Lang? Kedua, apa yang dilakukan Xin Lang setelah membunuh begitu banyak orang? Apa hubungannya dengan organisasi pemberi pinjaman ilegal itu? Namun, mengenai pertanyaan-pertanyaan ini, Zhao Yu tidak perlu bertanya, Xin Lang sudah mulai menjelaskan. Mayat perempuan di bawah pohon beringin besar. Ini yang terakhir dalam manuskrip itu, kenang Xin Lang. Kadang-kadang, saya pergi ke bawah pohon beringin untuk melihatnya, terutama setelah hujan. Buku itu mengatakan bahwa jika mayat dikubur di dalam tanah, maka akan cekung setelah hujan. Dulu, ada sebuah batu bata persegi kuno di bawah pohon itu. Aku merasa batu bata itu agak cekung, sehingga bagian atasnya otomatis terisi tanah. Hal yang paling menggelikan adalah, bibir Xin Lang tiba-tiba melengkung. Suatu malam, ketika aku membuka batu bata itu untuk mengisi tanah, aku ketahuan oleh dua mahasiswa yang sedang berkencan, tapi mereka mengira saya sedang melakukan perbuatan baik atau saya seorang pekerja sekolah,
jadi mereka tidak bertanya kepada saya dan hanya berjalan-jalan saja. Mulai saat itu, kata Xin Lang, ketika saya menimbun tanah lagi, saya akan memilih melakukannya di siang hari. Dia tidak pernah menimbulkan kecurigaan. Orang selalu bilang bahwa seseorang akan merasa bersalah setelah membunuh seseorang. Xin Lang menundukkan kepalanya. Tapi itu tidak berlaku untukku. Kupikir para wanita itu mungkin terlihat glamor di depan orang lain, tetapi sebenarnya mereka menjalani kehidupan yang sulit. Daripada menjalani kehidupan yang sulit, lebih baik mereka bereinkarnasi lebih awal. Aku membantu mereka. Setiap kali aku memasuki koridor bangunan yang indah ini, aku akan dengan lembut membelai jalur sampah yang telah kututup. Aku akan merasakan kepuasan yang mendalam. Namun, hari-hari menimbun tanah dan menyentuh dinding tidak berlangsung lama. Hari-hari saya di sekolah normal Heyang telah berakhir. Xin Lang mengubah topik dan berkata, naskah saya hilang, dan saya patah semangat. Awalnya, saya melanjutkan menulis tentang beberapa kasus lain, tetapi karena suatu alasan, saya tidak bisa menuliskan perasaan seorang penulis mahasiswa. Awalnya, saya punya ide aneh. Saya ingin menculik penulisnya dan memaksanya menyelesaikan cerita itu. Saya bahkan menyewa gudang tua untuk tujuan ini. Saya ingin menculiknya dan memaksanya menyelesaikan cerita itu. Namun, ketika saya mulai mengikutinya, saya melihat dia dan istrinya selalu bersama seperti lem. Saya tidak lagi melihat hal yang saya butuhkan di wajahnya. Baru saat itulah aku mengerti bahwa meskipun aku memaksanya mati, dia tidak akan bisa menulis novel seperti itu lagi. Jadi, aku meninggalkan tempat itu untuk mencari sesuatu yang baru. Aku tidak tahu. Xin Lang mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Yu. Apakah kalian sudah tahu semuanya? Namun, sepertinya itu tidak penting lagi, kan? Pinjaman untuk mahasiswa adalah ide orisinal saya. Ketika saya berada di sekolah keguguran Heyang, selain membaca buku, saya juga mengamati mereka secara diam-diam. Xin Lang beralih ke topik berikutnya. Saya menyadari bahwa persepsi mereka terhadap hal-hal materi semakin dalam dan semakin jelas. Mereka kehilangan kesederhanaan dan kepolosan mereka dan mulai merasakan kebahagiaan yang diberikan oleh kenikmatan materi. Sejak saat itu, saya sudah punya ide. Setelah meninggalkan sekolah normal Heyang, perasaanku campur aduk dan rumit, kata Xin Lang. Aku tidak bisa memandang menara Ziya dan pohon beringin besar setiap hari. Aku selalu merasa gelisah. Seolah-olah mayat-mayat itu bisa ditemukan kapan saja dan polisi akan segera menemukanku dan memborgolku. Jadi, saat itu, saya juga mengerahkan semua kemampuan saya. Selain menjalankan bisnis toko buku setiap hari, saya menggunakan tabungan yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun untuk memulai bisnis pinjaman mahasiswa. Karena saya memahami pikiran dan peluang bisnis mereka dengan tepat, dan pada saat itu, saya benar-benar menghasilkan banyak uang, mendapatkan tumpukan emas pertama saya. Hidupku berubah. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa aku punya kesempatan untuk menjadi orang kaya baru. Aku bisa mengenakan mantel bermerek ke klub malam kelas atas. Dia bukan seorang pelayan. Tapi, Xin Lang menghela napas panjang, semakin banyak uang dan status yang kudapatkan, semakin aku menghargainya. Akhirnya aku mulai menyesali hal-hal konyol yang kulakukan di Akademi Heyang. Jika tidak, aku bisa saja memiliki kehidupan yang sempurna. Sejak saat itu, saya terus-menerus khawatir polisi akan tiba-tiba datang ke rumah saya dan mengambil semua barang saya. Saya takut. Saya belum pernah mengalami ketakutan seperti itu sebelumnya, bahkan ketika saya membunuh seseorang. Aku selalu mengira diriku adalah hewan berdarah dingin, tetapi kemudian aku mengetahui bahwa hewan berdarah dingin pun terkadang merasa takut. Kata Xin Lang, oleh karena itu, aku mulai sengaja menyembunyikan identitasku dan tidak menunjukkan wajahku. Saya mengalihkan semua perusahaan budaya saya kepada Li Mingyuan, ingin dia menjadi tameng saya. Sejak saat itu, saya bergerak di balik layar dan fokus pada bisnis pinjaman saya. Awalnya, saya berpikir untuk melegalkan pinjaman, tetapi saya tidak bisa. Itu akan mengurangi keuntungan hingga 50%. Kemudian, ada banyak pesaing di mana-mana, dan bisnis menjadi sulit.
Saya hanya bisa mengambil jalan yang tidak konvensional dan memulai bisnis alternatif. Saya akui bahwa pinjaman mahasiswa adalah ide orisinal saya, tetapi pinjaman luo bukanlah ide saya. Saya mempelajarinya dari orang lain. Namun, perusahaan lain akan merugi jika mengambil pinjaman, tetapi saya tidak akan merugi. Saya punya lebih banyak cara untuk memanfaatkan sumber daya dari para mahasiswi itu. Saya juga lebih mahir dalam memikat pikiran mereka, sehingga saya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari mereka. Bahkan jika mereka tidak mampu mengembalikan uang atau bunganya, saya tetap bisa memanfaatkan mereka untuk menghasilkan uang. Selanjutnya, Xin Lang mengakui bisnisnya tanpa menyembunyikan apapun. Seperti yang Zhao Yu duga, Li Mingyuan bukanlah boneka yang tidak tahu apa-apa. Dia sudah lama menjadi tangan kanan Xin Lang. Selain menggunakan visi cemerlangnya untuk membantunya dalam pencucian uang, dia juga memberikan nasihat dan memegang posisi penting di beberapa perusahaan pinjaman. Oleh karena itu, Li Mingyuan sama sekali bukan korban yang tidak bersalah, melainkan perencana tingkat tinggi dari kelompok pinjaman ilegal tersebut. Akan sulit baginya untuk lolos dari persidangan. Baguslah. Pada titik ini dalam kasus tersebut, Zhao Yu akhirnya merasa lega. Dia menjentikkan jarinya dan berkata kepada Xin Lang, selanjutnya, mari kita bicarakan bagaimana kau menggunakan bisnis ilegalmu untuk memuaskan keinginan egoismu sendiri. Berapa banyak gadis yang sudah kau tipu selama ini? Bukankah mereka semua mirip dengan dia yang ada di hatimu? Bab 2164, dapatkah pengetahuan mengubah takdir? Apa? Tidak ada orang seperti itu. Di ruang pengawasan, Zhao Yu sangat terkejut. Gadis itu adalah teman sekelasnya di SMA, dan dia diterima di Akademi Normal Heyang. Bahkan tanpa bertanya pun, kita bisa dengan mudah mengetahuinya, kan? Ya, Zheng Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi tak satu pun dari mereka memenuhi persyaratan. Di kelas SMA Xin Lang, tak satu pun dari mereka berhasil masuk Akademi Normal Heyang, apalagi para gadis. Apa? Apa yang terjadi? Zhao Yu mengerutkan kening, tiba-tiba merasa bahwa kasus ini rumit. Sejauh ini, kami telah menanyakan kepada total 16 orang, termasuk teman sekelas dan guru Xin Lang di SMA, lapor Zheng Ke. Deskripsi mereka sangat konsisten. Xin Lang putus sekolah di tahun kedua SMA karena prestasinya di sekolah menengah tidak bagus, dan dia belum pernah menjalin hubungan atau mengalami cinta pertama. Terutama ketika guru wali kelas mereka mengatakan bahwa jika seorang gadis di kelas benar-benar berpacaran dengan Xin Lang, dia pasti akan tahu. Dan, lanjut Zheng Ke, para guru dan siswa ini juga memberi kami informasi. Mereka mengatakan bahwa otak Xin Lang tidak normal. Kata-kata yang biasa dia ucapkan sangat aneh, dan kami tidak bisa memahaminya. Selain itu, Xin Lang cukup membosankan dan jarang berbicara dengan orang lain. Dia biasanya suka menulis dan menggambar, dan hal-hal yang dia gambar sangat gelap. Ya Tuhan, Zhao Yu mendecakkan lidah, dan tiba-tiba terlintas di benaknya gambaran tentang kecintaan Han Kuan pada menggambar saat masih sekolah. Tampaknya para pembunuh yang mengalami gangguan psikologis ini semuanya memiliki beberapa kesamaan. Kurasa, Wu Xiumin melangkah maju dan berkata, jika kita ingin mengetahui jawabannya, salah satu caranya adalah meminta Kakak Miao untuk mengetahuinya langsung dari mulut Xin Lang, atau setidaknya mendapatkan namanya terlebih dahulu. Kedua, kita perlu menyelidiki keluarganya. Kemalangan keluarganya juga merupakan faktor penting dalam kelainan psikologisnya. Aku menduga bahwa, Wu Xiumin melirik Xin Lang, yang sedang mengakui kejahatannya di ruang interogasi, dan berkata pelan, orang ini mungkin sedang berhalusinasi. Cinta pertama itu mungkin diciptakan olehnya, dan orang seperti itu tidak ada di dunia nyata. Tidak mungkin. Sejahat itu. Cui Lizu menyeringai. Jika dia berhalusinasi, seharusnya semua orang mendengarkannya, kan? Seharusnya apapun yang dia pikirkan. Bagaimana mungkin dia ditolak? Mungkin, kata Wu Xiumin. Dalam alam bawah sadarnya, dia tahu bahwa, dia, ini palsu dan pada akhirnya akan meninggalkannya. Jadi dia membayangkan dirinya sedang patah hati. Secara keseluruhan, situasi Xin Lang sangat istimewa. Jika dia benar-benar menderita gangguan delusi,
itu akan menjadi satu-satunya kasus istimewa yang pernah saya lihat sejauh ini, karena, Wu Xiumin menyuarakan keraguannya. Orang dengan gangguan delusi biasanya memiliki gejala yang sangat jelas. Pada akhirnya, mereka akan hancur atau tidak dapat berkonsentrasi. Namun, Xin Lang ini telah menjadi pemilik bisnis yang sukses. Ini sangat tidak biasa. Mungkin, dia memiliki kendali tertentu, atau, seseorang membimbingnya. Hal semacam ini, Cui Lizu menggelengkan kepalanya dan membalas, dia seharusnya tidak punya kaki tangan, kan? Selama interogasi, saya juga merasa Xin Lang berbeda dari para penjahat sebelumnya, kata Zhao Yu. Ada banyak kontradiksi dalam ucapannya, tetapi ketika sampai pada beberapa masalah analisis logis, dia sangat jelas, bahkan lebih jelas daripada saya. Zhao Yu kemudian berkata, misalnya, targetnya adalah semua orang yang hilang tanpa dilaporkan ke polisi, dan mereka mungkin dibesarkan di panti asuhan. Terkadang, saya memiliki ilusi bahwa ada Han Kuan lain. Apakah kalian menyadari bahwa dia bisa membaca pikiran seseorang dengan akurat dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindari bahaya? Ini sangat menakutkan bagi seorang kriminal. Kata Zhao Yu, karena itulah dia bisa masuk ke bisnis pinjaman ilegal seperti ikan di air. Dia hampir bisa tahu sekilas siapa yang akan meminjam uang dari mereka. Orang macam apa yang akan berada di bawah kekuasaannya. Aku mengerti. Tiba-tiba, Ran Tao menepuk kepalanya dan berkata, toko buku. Pada akhirnya, pengetahuanlah yang mengubah takdir. Jangan lihat bagaimana dia tidak kuliah. Dia bilang dia sudah membaca semua buku di toko buku sewaan dan sudah membaca banyak buku. Karena itulah dia bisa melakukan ini. Kalimat ini membuat Zhao Yu tercerahkan, dan dia berkata dengan terkejut, Saudara Tao, kau memang benar. Aku sudah membacanya. Toko penyewaan buku itu terbagi menjadi 2 ruangan, satu untuk buku-buku umum dan yang lainnya untuk buku-buku akademik. Jika orang itu benar-benar membaca semua buku itu, sungguh. Alasan ini kemungkinan besar benar, kata Wu Xiumin sambil menghela napas. Universitas Normal Heyang selalu menjadi salah satu universitas terbaik di Tiongkok di bidang psikologi dan psikologi pendidikan. Kurasa dia pasti punya banyak buku tentang psikologi di toko bukunya, kan? Wah, kau semakin misterius. Cui Lizu terdiam. Kalau kau sudah membaca begitu banyak buku psikologi, kenapa kau tidak bisa menyembuhkan paranoiamu sendiri? Saat kami masih sekolah, guru kami pernah memperingatkan kami, kata Wu Xiumin. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Sebagai seseorang yang mempelajari psikologi, tidak mudah untuk merebut hati orang lain. Namun, yang tidak kita ketahui adalah bahwa merebut hati kita sendiri jauh lebih sulit daripada yang lain. Jadi, ada pepatah dalam bidang pekerjaan kita, seorang psikolog tidak akan pernah bisa menyembuhkan penyakit mentalnya sendiri. Baiklah, tidak masalah apapun, kata Zhao Yu sambil menunjuk ke ruang interogasi. Mari kita selesaikan interogasi dulu. Nanti, aku akan mencari kesempatan yang tepat untuk menanyakan tentang cinta pertamanya. Kalian lanjutkan juga. Saat ini, fokuslah pada keluarga Xin Lang. Mari kita lihat apa yang terjadi pada orang ini. Mungkin dia adalah batu loncatan kita. Baiklah, semua orang setuju, sementara Zhao Yu membuka pintu dan kembali ke ruang interogasi. Saat ini, ruang interogasi masih berlangsung. Xin Lang sudah menjelaskan kepada Miao Ying bagaimana dia menggunakan syarat-syaratnya sendiri untuk menemukan seseorang yang mirip dengan dia di hatinya, dan kemudian memaksa mereka untuk menyerahkan diri kepadanya demi memuaskan keinginan egoisnya sendiri. Dengan melakukan ini, kata Xin Lang, aku juga akan mendapatkan semacam kenyamanan psikologis. Meskipun kenyamanan ini tidak sesatisfying membunuh seseorang, aku tetap menikmatinya. Tahukah kau? Xin Lang tersenyum aneh. Karena aku memberi mereka banyak uang setelah kejadian itu. Lebih dari 70% dari mereka memilih untuk melayani kami lagi dan menghubungi platform kami. Namun, aku tidak lagi mempedulikan mereka dan menyerahkan mereka ke platform untuk ditangani. Baik itu soal pinjaman atau melakukan hal-hal ini, saya selalu menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi. Selain itu, kata Xin Lang, saya juga memperhatikan pergerakan sekolah normal Heyang.
Merencanakan ke depan, hehe, merencanakan ke depan. Saat berbicara, Xin Lang tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata dengan menyesal, aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya, aku masih akan terjebak dalam rencanaku sendiri. Seandainya aku memilih jalan lain saat itu, mungkin situasinya tidak akan seperti sekarang. Xin Lang menghela napas dan berkata, dari kelihatannya sekarang, pihak sekolah tidak akan merobohkan gedung itu atas kemauan mereka sendiri, tapi aku malah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Aku meminta Li Mingyuan untuk berinisiatif mensponsorinya dan membuat rencana renovasinya sendiri. Ini sama saja dengan memiliki 300 tael perak tanpa bukti apapun. Ini pengakuan diri, Asteris menghela napas. Bab 2165, namanya. Aku sangat penasaran. Pada saat itu, Xin Lang menoleh ke Zhao Yu dan Miao Ying dan bertanya, aku hanya mendengar bahwa seorang siswa menggunakan palu untuk membuka tempat sampah. Mengapa seperti itu? Ada apa? Tanya Miao Ying, kau tidak tahu. Kau tidak bertanya-tanya setelah itu. Tentu saja tidak, kata Xin Lang dengan sangat serius, saya sudah melakukan kesalahan, saya tidak bisa melakukan kesalahan kedua. Dalam banyak kasus lama, kecurigaan muncul karena si pembunuh tidak bisa menahan diri dan mengajukan pertanyaan. Beberapa orang bahkan pergi ke tempat kejadian perkara untuk memeriksanya, hanya untuk tertangkap basah oleh polisi. Sial, Zhao Yu mengumpat dalam hati. Orang ini benar-benar tahu banyak. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengatur petugas berpakaian preman untuk menangkap orang-orang yang mencurigakan di pintu masuk kampus Heyang, tapi orang ini tidak tertipu. Pak Polisi, bisakah Anda memberitahu saya? Xin Lang bertanya lagi, rumor di luar sana sangat aneh. Mereka bilang teman sekelas saya dirasuki hantu. Benarkah hal seperti itu ada? Baiklah, kata Miao Ying, katakan padaku siapa dia yang kau maksud, dan aku akan memberitahumu. Siapa namanya? Mendengar pertanyaan Miao Ying, Xin Lang mengerutkan kening dalam-dalam, seolah sedang berpikir atau mengingat sesuatu. Bahkan ada tatapan kosong di matanya. Tidak masalah, kata Zhao Yu sambil mengangguk ke arah Miao Ying. Kita bisa memberitahunya. Karena dia sudah mengaku, kita juga harus menunjukkan ketulusan kita. Xin Lang, kata Zhao Yu, jangan khawatir, ini bukan kerasukan hantu, melainkan kehendak langit. Kau mungkin tidak menyangka bahwa Liu Weiyi juga membuat banyak draft saat menulis buku harian pembunuhannya. Pihak sekolah mengirim siswa untuk mengosongkan gedung Xia. Salah satu siswa melihat draft Liu Weiyi dan, karena penasaran, membuka pintu masuk tempat sampah dan mengungkap kejahatanmu. Coba pikirkan, kata Zhao Yu. Jika menara pamungkas itu tidak dibangun kembali, jika siswa itu tidak kebetulan melihat rancangan tersebut, atau jika siswa itu melihatnya, dia hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Lalu, mayatnya tidak akan ditemukan. Namun, meskipun kemungkinannya sangat rendah, para siswa tetap berhasil menggali pintu masuk ke saluran pembuangan sampah. Menurutmu, apa sebutannya? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa selama bangunan megah itu tidak runtuh dan pohon beringin agung tidak mati, tidak akan ada yang bisa mengungkap perbuatan jahatmu berupa pembunuhan? Ini, kata-kata Zhao Yu sangat kuat dan menggema di hati orang-orang. Tiba-tiba, seluruh tubuh Xin Lang gemetar, wajahnya malu, dan punggungnya yang tegak pun perlahan menjadi lemas. Jadi begitulah, Xin Lang menghela napas, mungkin, kau benar. Justru karena inilah aku semakin berharap. Aku dengan naifnya mengira bahwa meskipun kau menemukan jasadnya, kau tidak akan bisa melacaknya kembali kepadaku. Meskipun aku pernah mengelola toko buku di Universitas Normal Heyang, seharusnya tidak banyak orang yang masih mengingatku. Zhao Yu mendengus dingin. Untuk menghancurkan Xin Lang sepenuhnya, dia menunjuk leher Xin Lang dan berkata, tidak banyak orang yang bisa mengingatmu, tetapi banyak orang yang bisa mengingat matamu. Xin Lang menundukkan kepalanya untuk melihat. Meskipun dia tidak bisa melihat matanya sendiri, dia masih mengerti sesuatu. Ekspresi penyesalan muncul di wajahnya lagi saat dia berkata, kupikir bahkan jika aku meninggalkan jejak di tubuhmu, kau tidak akan bisa menemukanku karena aku tidak punya catatan kriminal. Aku tidak menyangka,
aku tidak menyangka. Zhao Yu mendengus lagi, ada banyak hal yang tidak kau duga. Meskipun kau tidak memiliki catatan kriminal, dan tidak ada informasi tentangmu di database, kami telah menemukan bahwa DNA si pembunuh berasal dari keluarga Li Dimensia, dan kami telah mengunci generasimu. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa lolos? Xin Lang belum pernah mendengar tentang teknologi pemetaan DNA. Dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Ini, ternyata seperti ini. Seandainya aku tahu, kata Zhao Yu dingin, kau seharusnya melarikan diri lebih awal, kan? Kami sudah tahu kau sibuk mentransfer aset beberapa hari ini. Apakah kau dengan naifnya berpikir bahwa personel investigasi kriminal kami tidak bisa menyentuhmu hanya karena kau mentransfer uang ke perusahaan fiktif di Kepulauan Pasifik? Xin Lang menyeka keringat dingin di dahinya. Dia jelas-jelas dikalahkan oleh Zhao Yu. Dia menghela napas dan memuji Zhao Yu, seorang detektif memang benar-benar detektif. Ketika aku tahu kau ada di sini untuk menyelesaikan kasus ini, aku mungkin lebih baik menyerahkan diri ke kantor polisi. Apa yang kau katakan? Zhao Yu mengetuk meja, lalu berkata, masuk akal. Kata-kata Zhao Yu membuat Miao Ying memutar matanya. Nanti, Zhao Yu berbisik kepada Miao Ying. Kita bisa mengedit bagian ini dan menyiarkannya di WeChat Moments kita. Ini pasti akan menarik banyak penjahat untuk menyerahkan diri. Nona Miao menyipitkan matanya, tetapi seluruh ruang pemantauan sudah runtuh. Pak Polisi, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang setelah Anda menangkap saya. Xin Lang mengangkat kepalanya dan berkata, saya telah membunuh orang, menunggak hutang, dan menyakiti wanita. Saya pantas mendapatkannya. Saya tidak bisa melarikan diri. Sudah lebih dari 20 tahun, Xin Lang mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Sudah saatnya mengakhiri masa pengasinganku. Aku tahu aku memiliki masalah psikologis yang besar. Jika bukan karena dia, mungkin aku tidak akan seperti ini. Xin Lang, mendengar itu, Zhao Yu memanfaatkan kesempatan untuk langsung ke intinya. Sekarang, bisakah kau ceritakan tentang dia-mu? Siapa dia? Siapa namanya? Mendengar pertanyaan Zhao Yu, Xin Lang kembali ke keadaan kebingungannya semula. Ada apa? Kau sangat mencintainya, tapi kau tidak tahu namanya. Zhao Yu memperbaiki earphone-nya dan berkata kepada Xin Lang, coba pikirkan. Kau akan ingat, siapa namanya? Dia dipanggil, mata Xin Lang tampak linglung. Sepertinya, kau benar-benar tidak berbohong. Zhao Yu menghela napas dan berkata, Xin Lang, kami sudah memeriksa SMA-mu dan sekolah normal Heyang. Tidak ada orang seperti itu. Saat kuliah, kamu belum pernah menjalin hubungan, dia, yang kamu maksud itu sepenuhnya imajinasimu sendiri. Apa? Seluruh tubuh Xin Lang gemetar. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu aku memikirkannya? Dia memanggil. Xin Lang memukul kepalanya dengan kedua tangan, tampak kesakitan. Jika tidak, katakan padaku, apa yang terjadi padanya setelah itu? Apakah kau melihatnya? Tanya Zhao Yu. Setelah, tidak, kata Xin Lang. Setelah dia lulus, aku tidak tahu kemana dia pergi. Aku tidak pernah mencarinya. Aku merindukannya. Jadi ketika aku melihat wanita yang mirip dengannya, aku jadi impulsif. Saat ia berbicara, air mata dan ingus Xin Lang sudah mengalir deras dari matanya. Tiba-tiba, ia merasa seolah kehilangan sebagian tubuhnya sambil menggaruk telinga dan pipinya, tubuhnya berputar dan berguling dengan hebat. Bab 2166, Bab 2161 Monster. Ya, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Di kantor polisi Chengzu, Zhao Yu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Kapten Mo Yong'en, saya berjanji kepada para korban wanita bahwa saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hubungan mereka dengan Xin Lang atau kelompok pemberi pinjaman. Jadi, saya harus menepati janji saya. Meskipun mereka memang pantas mendapatkannya saat itu, mereka tetaplah korban, jadi jangan menambah luka mereka. Kehidupan seseorang bisa hancur total karena hal ini. Lagi pula,
Mereka sudah memberi kita petunjuk untuk penyelidikan kita, jadi Anda tidak perlu mengatur agar mereka mengidentifikasi tersangka. Baiklah, baiklah, Mo Yongen mengangguk dan setuju. Kalau begitu, saya akan segera menangani masalah ini. Saya akan melarang keras foto-foto gadis-gadis itu tersebar. Setelah itu, Mo Yongen segera mengeluarkan ponselnya untuk menangani masalah tersebut. Zhao Yu menoleh ke Zheng Ke dan bertanya, bagaimana? Apakah kau sudah menemukan sesuatu tentang latar belakang keluarga Xin Lang? Ya, kata Zheng Ke. Menurut seorang sumber, orang tua Xin Lang bercerai sejak dini, dan keberadaan ayahnya tidak diketahui. Ibunya membesarkannya seorang diri, tetapi sayangnya, ibunya meninggal karena leukemia. Lalu, dia mungkin dibawa ke rumah sakit jiwa, tetapi dia hampir dewasa ketika dibawa masuk, jadi dia tidak tinggal lama. Dia memang bersekolah di SMA, tetapi nilainya sangat buruk. Dia putus sekolah di tahun kedua. Keluarganya memiliki rumah, dan ibunya meninggalkan sejumlah tabungan untuknya. Namun, apakah dia tinggal sendirian selama periode waktu itu masih perlu diverifikasi. Aku sudah menanyakan hal ini pada Xin Lang, kata Zhao Yu. Dia seharusnya tidak berbohong. Dia sendirian selama periode waktu itu. Dia belajar mandiri sejak usia sangat muda. Kepribadian antisosialnya kemungkinan besar disebabkan oleh kesendirian yang dialaminya dalam waktu lama. Ketua tim, apakah Anda menyadarinya? Wu Xiumin langsung ke intinya. Dalam pengakuan Xin Lang, ada 2 poin sensitif yang tidak dia sebutkan. Salah satunya adalah, dia, yang mungkin muncul dari fantasinya, dan yang lainnya adalah ibunya. Saya menduga bahwa kematian ibunya mungkin telah meninggalkan trauma psikologis padanya, sehingga ia berfantasi tentang ibunya. Ini adalah jenis penyesuaian emosional di bawah delusinya untuk mendapatkan kenyamanan. Itulah sebabnya dia memiliki kesan yang begitu mendalam tentang dia, yang selama ini dia yakini sebagai perempuan. Sampai-sampai dia melakukan begitu banyak hal yang menggelikan. Konyol, seharusnya brutal, kan? Ran Tao mengajukan keberatan. Karena dia berfantasi tentang melindungi dirinya sendiri, mengapa dia membunuh orang? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Wu Xiumin mengingatkannya, dia secara tidak sadar berpikir bahwa wanita itu telah meninggalkannya, jadi dia ingin membalas dendam. Lalu, gadis-gadis yang terbunuh itu terlalu menyedihkan, kan? Ran Tao menghela napas. Kau kehilangan nyawa untuk sesuatu yang tidak ada. Ini benar-benar. Dan gadis-gadis yang dijebak oleh Xin Lang, Zheng Ke menggertakkan giginya dan berkata, tanpa fantasi Xin Lang, mereka tidak akan jatuh lebih dalam lagi. Dengung-dengung, dengung-dengung. Saat mereka sedang berbicara, telepon Zhao Yu berdering. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu dari Cui Lisu, yang berada di luar. Bos, saya baru saja menemukan saksi yang tahu tentang masa lalu Xin Lang, kata Cui Lisu sambil terengah-engah. Orang ini adalah paman Xin Lang, dan dia mengenal orang tua Xin Lang. Dia mengatakan bahwa nama keluarga ayah Xin Lang adalah Li dan nama keluarga ibunya adalah Xin. Mereka adalah orang asing dan tidak memiliki kerabat di Chengsu. Dulu, orang tuanya bercerai karena ibu Xin Lang menjalani kehidupan yang tidak senonoh. Setelah melahirkan Xin Lang, dia sama sekali tidak mirip ayahnya. Lalu, desas-desus dan konflik menyebar di mana-mana. Pada akhirnya, ayahnya berpikiran sempit dan melompat ke dalam sumur. Meskipun dia selamat, dia pada dasarnya berada dalam keadaan koma. Setelah itu, ibu Xin Lang tidak tahan lagi. Ia diusir sebelum masa nifasnya berakhir dan ia benar-benar memutuskan semua hubungan dengan keluarga Li. Mengenai apa yang terjadi setelah ibu Xin Lang diusir, dia tidak tahu. Dia hanya mendengar desas-desus bahwa ibu Xin Lang pergi ke klub malam untuk menjadi penari, tetapi dia tidak bisa memastikan kebenaran desas-desus itu. Ya Tuhan, Zhao Yu terdiam. Kita sudah menangkap pelakunya, tapi masih dalam proses persidangan. Kasus ini harus tercatat dalam sejarah, kan? Bos, kata Cui Lisu lewat telepon, mungkin, Xin Lang memilih untuk membunuh para gadis klub malam itu karena suatu alasan. Aku sedang berpikir, akankah aku? Ya Tuhan, tiba-tiba, Zhao Yu merinding sekujur tubuhnya, karena dia mengerti maksud Cui Lisu.
Cui Lizu mengatakan bahwa, dia, yang diimpikan Xin Lang, mungkinkah yang dimaksudnya adalah Ibu Qianqian? Bos, kata Cui Lizu. Beri aku waktu. Aku akan mencari cara untuk menemukan foto Ibu Xin Lang. Asalkan aku menemukan foto ibunya, kita akan tahu apakah dugaan kita benar. Baiklah, aku serahkan padamu. Zhao Yu mengangguk, lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, Zhao Yu mulai menyusun pikirannya. Xin Lang mengikuti ibunya sejak lahir. Jika ibunya benar-benar mencari nafkah di profesi seperti itu, maka akan seperti Xin Lang tumbuh di klub malam. Ibunya meninggal karena leukemia ketika dia hampir dewasa. Dengan kata lain, jika dia adalah ibunya, maka kalau begitu, Wu Xiumin mengangguk, mengikuti irama Zhao Yu. Analisis kepribadian Xin Lang dan analisis psikologisnya akan saling terkait. Benar, aku juga berpikir begitu. Zhao Yu mengacungkan jarinya ke udara dan berkata, dia, yang Xin Lang bicarakan itu muncul di sekolah menengah, tepat setelah ibunya meninggal. Jadi, kematian ibunya merupakan pukulan telak bagi Xin Lang. Secara bawah sadar, ia membayangkan seorang perempuan, berdasarkan ibunya, dan perempuan ini menjadi teman sekelas sekaligus kekasih Xin Lang. Namun, karena Xin Lang tahu bahwa ibunya telah meninggal dunia, ia secara alami berpikir bahwa dia yang ia bayangkan akan meninggalkannya. Itulah sebabnya dia bilang, dia putus dengannya dan pergi ke Universitas Normal Heyang. Setelah itu, dia pergi ke toko buku yang dibuka oleh divisi Heyang. Secara kebetulan, novel gelap karya Liu Weiyi beresonansi dengannya dan menjadi kunci bagi cara membunuhnya. Alasan mengapa dia tidak mengikuti buku harian itu untuk menemukan mahasiswi tersebut bukan hanya karena mudah terbongkar jika seorang mahasiswi hilang, tetapi juga karena dia memiliki kompleks ibu. Dia berpikir bahwa dia harus membunuh seorang gadis klub malam yang mirip dengan dia atau ibunya. Jadi, semua ini cocok, secara bawah sadar. Di satu sisi, dia merindukan ibunya. Di sisi lain, dia membenci ibunya karena telah meninggalkannya. Itulah sebabnya ada monster yang begitu rumit. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, seluruh tempat menjadi hening. Semua orang tercengang oleh spekulasi Zhao Yu. Pertemuan Xin Lang benar-benar sulit untuk digambarkan dan dipahami. Setelah lebih dari 10 detik terdiam, Rantau akhirnya memecah keheningan. Dia menepuk kepalanya dan tiba-tiba menyadari. Iya, kalau begitu, ayah Xin Lang melompat ke sungai sia-sia. Rantau merentangkan tangannya dan berkata, DNA Xin Lang menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga Li, yang berarti ibu Xin Lang tidak makan makanan itu secara diam-diam. Anak itu adalah anaknya. Bab 2167, Bagaimana cara mengalahkan iblis batin. Larut malam, di kantor di Chengsu, semua anggota kelompok investigasi khusus, serta Kapten Mo Yong'en, duduk bersama dan melihat sebuah foto di layar besar. Cui Lizu telah berusaha keras untuk menemukan foto ini dari pusat asuransi kesehatan. Karena ibu Xin Lang pernah mengidap leukemia sebelumnya, pusat asuransi kesehatan memiliki catatan pembayaran asuransi kesehatannya, dan fotonya juga tertera di sertifikat tersebut. Baiklah, cukup. Miao Ying menunjuk ke layar besar, lalu berkata kepada Zhao Yu dan yang lainnya, selanjutnya, tugas terpenting kita adalah mencari tahu identitas korban. Gadis-gadis ini, entah apakah ada yang masih merindukan mereka atau tidak, kita tidak bisa mendirikan batu nisan tanpa nama ketika mereka dimakamkan. Benar, Cui Lizu mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak peduli apa yang dilakukan gadis-gadis ini di masa lalu, mereka mungkin telah ditinggalkan oleh keluarga mereka, atau mungkin itu adalah bencana alam atau bencana buatan manusia. Mereka sudah sangat menyedihkan. Mereka tidak bisa mati tanpa nama. Meskipun Xin Lang tidak mengetahui nama spesifik mereka, dia telah memberi kita informasi yang rinci, kata Miao Ying. Jadi, jika kita meningkatkan upaya kita, kita seharusnya dapat menemukan identitas mereka. Para pemimpin yang terhormat, mohon tenang. Pada saat itu, Kapten Mo Yong'en berdiri dan berjanji, saya sudah meminta instruksi dari atasan. Atasan telah secara khusus menyetujui bahwa kita akan bergabung dengan banyak departemen untuk mencari korban dalam kasus pembunuhan yang tercatat dalam buku harian tersebut.
Kita harus mendapatkan penjelasan tentang orang yang meninggal. Ketua tim Miao benar. Gadis-gadis yang terbunuh itu sudah terlalu menyedihkan. Kita tidak akan pernah membiarkan nama mereka terukir di batu nisan mereka. Zhao Yu menepuk bahu Mo Yong'en. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kapten Mo. Mulai besok, aku akan menyerahkan tugas mencari identitas korban kepadamu. Aku berjanji akan menyelesaikan misi ini. Mo Yong'en memberi hormat kepada Zhao Yu, matanya penuh kekaguman. Setelah Kapten Mo pergi, para detektif polisi menjadi tenang. Zhao Yu berkata, baiklah, semua orang telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Istirahatlah dengan baik selama beberapa hari, saya masih perlu mengandalkan kalian semua untuk menyelesaikan kasus ini. Cui Lizu tidak bergerak, tetapi menghela napas. Aku belum pernah menemui kasus seperti ini sebelumnya. Kasusnya sudah terpecahkan, tetapi hatiku terasa sangat berat. Aku masih tidak mengerti. Xin Lang adalah orang yang mengalami delusi dan menderita skizofrenia. Dia tidak pergi ke rumah sakit jiwa. Dia tidak pergi ke rumah sakit. Sebaliknya, dia menjadi pemimpin kelompok ilegal. Bisnisnya berjalan lancar. Tidak ada yang tahu bahwa dia sakit, katanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Cui Lizu menghela napas. Apakah ini keajaiban takdir atau tragedi kenyataan? Jangan terlalu banyak berpikir, Cui. Wu Xiumin melangkah maju untuk membujuknya, pemahamanmu masih salah. Tidak semua pasien jiwa bisa dipahami. Kasus Xin Lang memang sangat istimewa. Meskipun ia memiliki masalah psikologis yang serius, ia memiliki kualitas psikologis yang tidak dimiliki orang lain, serta kemampuan yang tidak dapat dikuasai oleh orang biasa. Sama seperti beberapa orang dengan kekurangan bawaan yang diberkahi dengan kemampuan persepsi atau aspek lainnya, masalah psikologis Xin Lang tidak menghambat perkembangan bisnisnya. Bahkan, wawasannya yang tajam justru memberinya keuntungan besar. Memang benar, tambah Zhao Yu, dan orang ini sangat teliti dan hati-hati dalam pekerjaannya. Itulah mengapa dia tidak menunjukkan kekurangan apapun selama bertahun-tahun. Tapi, apapun itu, kata Miao Ying, jika Anda benar-benar ingin menelusuri sumbernya, masa kecil Xin Lang yang kurang beruntung bisa dianggap sebagai salah satu penyebabnya. Jika dia tumbuh dalam masa kecil yang bahagia, saya khawatir kasus seperti ini tidak akan terjadi. Ya, kata Zheng Ke sambil mengangguk. Misalnya, Liu Weiyi, yang menulis buku harian itu. Jika dia tidak punya pacar, mungkin sesuatu akan terjadi padanya. Aku sudah membaca buku harian si pembunuh. Kalau itu orang biasa, dia pasti tidak akan bisa menulis novel seperti itu. Dia benar-benar ingin menerbitkannya. Perusahaan penerbitan itu pasti sudah gila sampai menerbitkan hal seperti itu. Cui Lizu berbalik dan melihat foto di layar besar itu lagi. Dia menghela napas lagi dan berkata, ternyata iblis di hati Xin Lang, dia, yang dia ciptakan di hatinya, adalah ibunya. Dulu aku mengira iblis digunakan untuk menakut-nakuti orang, tapi aku tidak menyangka. Cui Lizu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Iblis ada di dalam hati manusia. Setelah itu, dia menghela napas dan meninggalkan kantor. Wu Xiumin menunjuk Cui Lizu dan berkata, Cui sedang tidak dalam kondisi baik. Aku akan pergi berbicara dengannya. Setelah itu, Wu Xiumin juga pergi. Ran Tao dengan cepat menunjuk ke arlojinya dan berkata kepada Zhao Yu, sudah tengah malam, jadi tidak aman bagi dua wanita untuk kembali ke hotel sendirian. Aku akan pergi dan menjadi pengawal mereka. Setelah itu, Ran Tao mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri. Zheng Ke menggenggam tangan Zhang Peipei dan berkata, kita akan kembali beristirahat. Para pemimpin tim, kalian telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Karena kebenaran kasus ini telah terungkap, kalian harus beristirahat dengan baik. Ya, kata Zhang Peipei sambil tersenyum. Serahkan sisa pekerjaan penutupan kasus kepada kami. Aku sudah menutup begitu banyak kasus sehingga aku mendapatkan poin pengalaman. Lalu, keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Yu dan Miao Ying, dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Melihat tidak ada orang lain di kantor, Zhao Yu dengan cepat merangkul bahu Nona Miao dan berkata, Meong, kurasa mereka benar.
Kita benar-benar harus beristirahat dan pergi berlibur. Cek. Miao Ying meraih tangan Zhao Yu dan berkata dengan emosi, sekarang aku akhirnya mengerti mengapa kau bertengkar dengan ayahku di warung ayam hotpot. Zhao Yu cemberut. Sepertinya kau sudah keterlaluan. Apakah itu karena Cui? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku paling kenal gadis itu, kata Zhao Yu sambil menjentikkan jarinya. Dia memang belum punya pasangan sekarang, tapi kalau dia menemukan pria yang cocok, dia tidak akan terlalu emosional lagi. Aku tidak bermaksud begitu, kata Miao Ying. Aku melihatmu melalui Cui, dan akhirnya aku mengerti betapa besar beban psikologis yang harus kau tanggung dalam kasus Pulau Yongjin. Sebagai petugas kepolisian kriminal, kami benar-benar harus lebih memperhatikan psikologi, kata Miao Ying. Sebelumnya saya tidak memiliki pemahaman sedalam ini, tetapi setelah kasus Raja Hantu, memoar pembunuhan, kasus pupil hitam, dan sekarang kasus buku harian pembunuhan ini, saya menyadari bahwa semakin kita mengerjakan suatu kasus, semakin besar dampaknya bagi kita. Oh, Zhao Yu segera menghiburnya, begitu. Apakah kamu merasa sedih? Dulu aku juga begitu, jadi aku mencari masalah, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan ayah mertuaku. Jadi, Miao Ying mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Yu dengan penuh harap. Jadi, untuk mengurangi tekanan padaku dan agar aku tidak terpengaruh oleh iblis dalam diriku, Zhao Yu, mari kita cari tempat untuk bertarung. Zhao Yu menepuk kepalanya dan berkata cepat, kurasa, jika kita kembali ke hotel dan bertarung habis-habisan, itu akan lebih baik daripada hanya sekali bertarung, kan? Bab 2168, Bab 2164 membongkar dosa. 10 hari kemudian, di sebuah pusat pelatihan seni bela diri campuran di Chengzhou. Awalnya, ada banyak peserta di aula pelatihan dan suasananya sangat meriah. Namun, saat ini, seluruh staf pelatihan menghentikan pelatihan mereka dan datang ke salah satu tempat. Pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita terlibat dalam pertarungan sengit di arena tinju biasa ini. Wanita itu bagaikan harimau gunung, setiap gerakannya tanpa ampun dan brutal, sementara pria itu bagaikan naga yang menyeberangi lautan, serangannya ganas dan brutal. Mereka berdua baru saja bertarung selama lebih dari 20 ronde, dan mereka berhasil menarik perhatian seluruh staf pelatih di dojo. Belum pernah ada yang melihat pertarungan seganas itu antara naga dan harimau. Mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mereka bertarung begitu sengit sehingga semua orang tercengang. Wus, pada saat itu, wanita itu melancarkan tendangan pusaran angin yang dahsyat seperti dentuman petir. Pria itu tampaknya sudah siap menghadapinya. Begitu tendangan pusaran angin itu tiba, dia dengan cepat menundukkan kepala dan membungkuk, kepalanya menyentuh pergelangan kaki wanita itu. Kemudian, dia memeluk kaki wanita yang melompat itu. Ini adalah gerakan yang telah lama ia rencanakan. Begitu ia memeluk paha wanita itu, ia langsung mencondongkan tubuh ke depan, berniat membanting wanita itu ke tanah. Namun, wanita itu punya rencana cadangan. Begitu melihat seseorang memeluk pahanya, dia langsung menarik kembali tendangan berputarnya dan menancapkannya di leher pria itu. Lalu, dia mencengkeram leher pria itu dengan kedua tangan dan berbalik sebelum jatuh ke tanah. Dia menunggangi leher pria itu dengan satu kaki. Berdebar. Pria itu jatuh dengan keras ke tanah, tetapi dia tidak melukai wanita itu. Sebaliknya, dia terhimpit oleh wanita itu dan tidak bisa bergerak. Wah, para peserta pelatihan semuanya tercengang dan tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Namun, mereka mengira pria itu pasti kalah, tetapi pria itu menggunakan semacam trik gaib. Dia menggeliat dan merangkak keluar dari bawah kaki wanita itu. Kemudian, dia berguling di tanah dan menekan wanita itu kembali ke bantal. Namun, wanita itu bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Ia memeriksa denyut nadi pria itu dengan kedua tangannya, dan kakinya yang panjang melewati lengan pria itu. Ia bahkan kembali mencekik leher pria itu dengan kakinya. Wah, sekali lagi, kerumunan itu berseru kaget. Ya, pria dan wanita itu adalah Zhao Yu dan Miao Ying. Untuk meredakan tekanan di hati mereka, mereka telah menemukan tempat yang tepat untuk berlatih tanding.
Ini adalah kali ketiga mereka datang ke sini hari ini, dan 2 kali sebelumnya, mereka belum berhasil menentukan pemenangnya. Tentu saja, itu bukan tujuan mereka, jadi menentukan pemenang sudah tidak penting lagi. Mereka hanya ingin membuka mata staf pelatih. Saat Zhao Yu dan Miao Ying sedang bertarung, di dinding ruang tamu di luar aula latihan bela diri campuran, ada televisi yang menayangkan berita. Layar berita menampilkan adegan di ruang konferensi pers kantor polisi Chengsu. Sehubungan dengan kesimpulan penyelidikan kasus pembunuhan tersebut, untuk segera memberitahu publik kebenaran kasus ini dan menghilangkan rumor negatif, pihak kepolisian akhirnya mengadakan konferensi pers besar hari ini. Namun, konferensi pers tersebut sepenuhnya diselenggarakan oleh kepolisian Chengsu, dan tidak ada satupun anggota kelompok investigasi khusus yang hadir. Ini bukan hanya keputusan Zhao Yu dan Miao Ying, tetapi juga permintaan dari dinas rahasia. Saat ini, karena identitas Zhao Yu dan Miao Ying semakin sensitif, mereka tidak bisa lagi menunjukkan wajah mereka di depan umum, tetapi hanya bisa menjadi pahlawan di balik layar. Oleh karena itu, konferensi pers diserahkan kepada kepolisian setempat untuk ditangani. Namun, pada konferensi pers, Kapten Mo Yongen tetap menyebutkan bahwa keberhasilan kelompok investigasi khusus dalam memecahkan kasus buku harian pembunuh tepat waktu adalah berkat mereka. Setelah itu, Kapten Mo memaparkan seluruh proses penyelesaian kasus tersebut kepada media dan mengumumkan bahwa, berkat upaya tak kenal lelah dari pihak kepolisian, mereka telah mengidentifikasi 4 dari 5 korban perempuan dalam kasus tersebut. Saat ini, mereka telah menemukan petunjuk penting untuk lokasi terakhir. Seharusnya tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan kebenarannya. Selain itu, pada konferensi pers, polisi sekali lagi merilis foto dan informasi terkait ke-5 korban. Mereka juga meminta bantuan dari masyarakat umum, berharap semua orang dapat membantu gadis-gadis Malang ini menemukan anggota keluarga dan kerabat mereka. Dalam pertemuan itu, polisi juga mengatakan bahwa mereka telah bergabung dengan Departemen Urusan Sipil untuk mulai mempersiapkan pemakaman para korban. Mereka pasti akan membiarkan para korban malang ini beristirahat dengan tenang. Mengenai pelaku pembunuhan, polisi juga mengatakan bahwa karena pelaku memiliki masalah psikologis yang besar, kasus tersebut masih dalam proses persidangan lebih lanjut. Jika ada temuan baru, akan segera diumumkan kepada media. Sepanjang konferensi pers, polisi tidak menyebutkan apapun tentang kelompok pemberi pinjaman ilegal. Hal ini untuk melindungi privasi para gadis yang dimanfaatkan oleh kelompok pemberi pinjaman tersebut. Namun, Zhao Yu tahu bahwa ada lebih dari 1 atau 2 organisasi pinjaman ilegal. Selain Xinlang, ada banyak organisasi ilegal serupa lainnya. Mereka menargetkan para mahasiswa yang belum berpengalaman di dunia luar dengan cara yang jahat. Oleh karena itu, polisi masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mereka tidak hanya harus menindak para kriminal tersebut, tetapi mereka juga harus meningkatkan intensitas sosialisasi mereka. Mereka harus memberitahu para siswa untuk hidup bersih dan tidak materialistis, serta tidak dimanfaatkan oleh orang jahat. Jika tidak, mereka tidak hanya akan kehilangan uang, tetapi juga masa depan mereka yang cerah. Saat konferensi pers berakhir, sesi sparring antara Zhao Yu dan Miao Ying juga telah usai. Sama seperti beberapa kali sebelumnya, masih belum ada pemenang yang jelas di antara keduanya. Tepat ketika keduanya menyelesaikan sesi sparring dan hendak kembali ke ruang ganti, para penonton yang belum puas berdiri di kedua sisi jalan, mata mereka penuh kekaguman. Ketika keduanya melewati televisi, adegan di televisi sudah kembali ke studio. Seorang pembawa acara berkata, "Bapak dan Ibu sekalian, kami telah menerima berita terbaru. Karena kasus pembunuhan besar di Universitas Normal Heyang, dengan persetujuan Komisi Pendidikan Provinsi, pimpinan Universitas Normal Heyang telah memutuskan untuk merobohkan gedung Zibi setelah persidangan. Menara utama ini memiliki sejarah 100 tahun dan telah menyaksikan perkembangan akademi. Banyak orang mungkin merasa sayang, tetapi setelah kasus pembunuhan itu, mustahil bagi akademi untuk mempertahankan bangunan pengajaran kuno ini. Oleh karena itu, setelah berita itu diumumkan, hal itu menimbulkan diskusi hangat di kalangan guru dan mahasiswa Universitas Normal Heyang, serta masyarakat umum.
1000 layar berlayar melewati perahu yang tenggelam, 10.000 pohon tumbuh di hadapan pohon yang sakit, menghadap kamera TV, Nona Miao tiba-tiba menjadi puitis. Bukan bangunannya yang dihancurkan, tetapi kejahatan yang terjadi di bangunan itu. Saya hanya bisa berharap kejahatan-kejahatan ini akan lenyap bersama bangunan ini. Saat Nona Miao sedang menatap televisi, api berkobar di balkon sebuah distrik kecil di Chengsu. Liu Wei menghisap rokoknya sebelum membuka kotak yang telah disimpannya selama bertahun-tahun dan mengeluarkan buku di dalamnya. Yang tertulis di dalam buku-buku itu adalah manuskrip asli dari novel-novel yang telah ia tulis di masa lalu. Ternyata, buku harian pembunuh itu hanyalah salah satu dari sekian banyak novel pembunuh yang telah ia tulis. Liu Wei menghela napas dan menuangkan buku-buku itu ke dalam api satu persatu. Saat api berkobar hebat, tangannya melepuh, dan rokoknya jatuh ke dalam api. Pada saat yang sama, di sebuah ruang kelas di Universitas Normal Heyang, para mahasiswa yang sedang mengikuti kelas belajar mandiri juga mendiskusikan pembunuhan di gedung Zi. Hei, halo, saat itu, seorang siswi diam-diam menyenggol He Ningning yang sedang melihat ponselnya, dan berkata, He Ningning, kau sekarang menjadi selebriti di sekolah kita. Jika kau tidak begitu berani hari itu, kasus ini tidak akan terungkap. Ngomong-ngomong, aku yakin banyak orang pasti bertanya padamu, kan? Tanya teman sekelas perempuan itu dengan penasaran. Hari itu, kamu benar-benar hanya melihat selembar kertas itu dan langsung yakin ada mayat di tempat sampah. Lagi pula, ada 2 tempat sampah di Menara Xia. Bagaimana kamu bisa memilih yang tepat secepat itu? Mendengar pertanyaan teman sekelas perempuannya, He Ningning ragu sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berbisik, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Apa yang dikatakan orang-orang di luar sana sama sekali bukan rumor. Aku benar-benar sedikit, tidak ingat, aku tidak tahu, apa yang terjadi. Mendengar itu, ekspresi mahasiswi itu langsung membeku, dan dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Bab 2169, Akulah Bintang Keberuntunganmu. Dengan suara peluit, sebuah kapal pesiar besar meninggalkan pelabuhan Jinghai dan menuju ke dasar samudera. Itu adalah kapal pesiar internasional bernama Heavenly King. Setelah berlayar ke laut lepas, mereka akan menuju Pulau Jeju di Korea dan Fukuoka di Jepang selama 7 hari. Kapal pesiar White itu sangat besar, seperti kota di laut. Ada berbagai macam fasilitas hiburan di kapal itu, bahkan bungee jumping. Meskipun cuaca sudah dingin dan bukan musim puncak pariwisata, masih banyak wisatawan di kapal pesiar. Saat ini, dek kapal penuh sesak. Banyak wisatawan yang baru pertama kali naik kapal pesiar berpegangan pada pagar dengan gembira dan memandang ke laut. Zhao Yu duduk di kursi santai di tepi kolam renang, berjemur di bawah sinar matahari. Meskipun matahari bersinar terang, angin laut yang lembab dan dingin tetap membuatnya merasa kedinginan. Bersin, tiba-tiba, Miao Ying bersin, yang menarik perhatian Zhao Yu. Sepertinya kau benar-benar masuk angin, kata Zhao Yu. Kenapa kita tidak masuk ke kabin dan minum obat? Zhao Yu, seriuslah, kata Nona Miao sambil mencubit hidungnya. Apakah kau lupa tujuan kita di sini? Apa kau pikir mereka mengirim kita ke sini untuk liburan? Liburan? Zhao Yu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Ini jelas-jelas bulan madu kita. Jangan konyol, kata Nona Miao dengan serius. Ini pertama kalinya saya menyelesaikan misi, jadi kamu harus bersemangat. Baiklah, kata Zhao Yu, sama sekali tidak keberatan. Pertama, mereka hanya menemukan brosur tentang pelayaran bintang surgawi di rumah tempat Tina menyembunyikan harta karun si Wei. Ini hanya brosur, apa artinya? Bisa muncul dalam situasi apa saja. Misalnya, Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, ini hadiah gratis saat Anda membeli sesuatu, seperti membungkus ubi jalar atau semacamnya, atau, saat rumah kosong, seseorang akan masuk untuk bermain dan membawanya. Tina sangat pintar. Jika harta karun si Wei benar-benar terkait dengan kapal ini, dia tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Baiklah, Nona Miao tidak membantahnya, tetapi bertanya, apa yang kedua? Kedua,
kata Zhao Yu sambil mengangkat dua jari. Kami sudah mengecek informasi tentang Raja Langit. Kapal ini memasuki wilayah Korea dan hanya singgah di Pulau Jeju selama setengah hari. Pulau Jeju adalah sebuah pulau, letaknya masih jauh dari tempat Tina menyembunyikan harta karun si Wei. Ketiga, lanjut Zhao Yu, pekerjaan ini diberikan kepada kami oleh ayahmu. Tidakkah menurutmu ini agak tidak resmi? Zhao Yu menirukan nada bicara Miao Kun dan berkata, kita menemukan petunjuk. Bawa Ying-Ying ke kapal pesiar dan periksa. Lalu, Zhao Yu menghela napas. Tidak bisakah kau lihat? Dia sengaja mengirim kita ke kapal pesiar untuk memeriksanya. Sebenarnya, dia hanya ingin kita bersenang-senang. Tentu saja, saya juga bisa menunjukkan poin keempat, kata Zhao Yu. Meskipun Tina benar-benar membawa barang-barang itu ke kapal pesiar ini, sudah begitu lama, jadi tidak mungkin barang-barang itu masih ada di kapal, kan? Kelima, Zhao Yu membuka mulutnya dan ingin melanjutkan, tetapi dihentikan oleh Nona Miao. Zhao Yu, kata Miao Ying dengan serius, pertama-tama, brosur itu tidak ditemukan di rumah kosong, tetapi disembunyikan di tempat yang lebih tersembunyi. Mungkin saja seseorang sengaja meninggalkannya di sana. Selain itu, rumah itu benar-benar kosong. Tidak ada yang tertinggal. Ini berarti brosur yang kita temukan sangat tidak biasa. Kau bilang Tina sangat pintar sehingga tidak mungkin dia meninggalkan petunjuk apapun, tetapi, kau harus mempertimbangkan situasinya saat itu. Dia sedang diburu oleh si bodoh dan tahu bahwa dia mungkin akan dibunuh, jadi dia meninggalkan buku bergambar ini, mungkin untuk meninggalkan petunjuk bagi orang-orangnya. Kedua, Nona Miao juga mengangkat dua jari, meskipun kapal pesiar itu hanya sampai di Pulau Jeju, jangan lupa bahwa Laut Korea pada awalnya tidak besar. Tina bisa saja menggunakan kapal kecil lain untuk mengirim barang-barang itu. Pemeriksaan keamanan kapal pesiar berbeda dari pemeriksaan keamanan lainnya. Jika dia benar-benar menggunakan kapal pesiar untuk memindahkan harta karun si Wei, itu sangat masuk akal. Ketiga, Nona Miao terus membantah, ayahku adalah komandan dinas rahasia. Kata-katanya adalah perintah. Bahkan jika ada emosi yang terlibat, kita tidak bisa begitu saja berpikir bahwa dia membiarkan kita bermain-main. Keempat, Miao Ying membalas, bagaimana jika benda itu benar-benar ada di kapal ini? Maka kita harus menemukan keberadaan benda itu apapun yang terjadi, kan? Jadi, Zhao Yu, alasanmu bukanlah alasan yang sebenarnya. Sebaiknya kau bersikap dengan benar. Miao Ying tersenyum, matanya tegas. Kita benar-benar, bukan untuk bermain-main. Wahaha, Zhao Yu tertawa, tawa yang sudah lama tidak ia keluarkan. Ia mengambil segelas jus jeruk dan berkata, Meong, hidup itu tidak mudah. Kamu harus santai. Sejak kasus buku harian si pembunuh, kamu belum bisa kembali ke keadaan normal. Jangan khawatir. Zhao Yu menyesap jus jeruknya dan berkata, jangan bilang tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan jika terjadi sesuatu, aku di sini. Aku akan melindungimu. Aku bergabung dengan dinas rahasia lebih dulu darimu. Ayo, biarkan senior mengajarimu. Kamu masih saja bicara. Miao Ying duduk di kursi malas Zhao Yu dan berkata dengan sangat formal, jika bukan karena kamu, aku tidak akan begitu khawatir. Tidakkah kamu sadar bahwa kemanapun kamu pergi, sesuatu akan terjadi? Detektif pembawa sial. Omong kosong. Zhao Yu cemberut. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu tentang dirimu sendiri? Suami, apa itu kutukan? Aku seorang detektif, jadi aku akan pergi kemanapun ada kasus. Mengapa aku yang selalu mendapat masalah? Begitukah? Nona Miao menyipitkan matanya. Pendaratan, perampokan Jiangke, kebakaran gudang, dan beberapa kali ke luar negeri, kau tahu semuanya. Apakah kau perlu aku ceritakan kembali pengalamanmu yang mempertaruhkan nyawa? Nah, ini, Zhao Yu kehilangan kata-kata. Sebenarnya, situasi serupa dapat ditemukan di salon detektif, serta banyak misi luar negeri yang tidak diketahui Miao Ying. Tentu saja, Zhao Yu tahu betul bahwa dia memiliki sistem keajaiban. Tanpa keajaiban apapun, bagaimana mungkin dia disebut sistem keajaiban?
Zhao Yu menolak mengakuinya. Apa yang kau katakan hanyalah hal-hal yang kebetulan kutemui saat menyelidiki kasus ini. Fakta telah membuktikan bahwa hal-hal yang kutemui kurang lebih berkaitan dengan penyelesaian kasus ini. Aku mengikuti petunjuk di sana, jadi aku tidak bisa dianggap pembawa sial, kan? Lagi pula, Zhao Yu menyesap jus jeruknya lagi dan berkata, jangan berpikir bahwa aku telah mengalami begitu banyak kecelakaan. Tetapi pada akhirnya, bukankah aku menyelesaikan semuanya dengan sempurna? Jika dia pembawa sial, bukankah dia sudah lama mati? Kurasa, Zhao Yu menarik Miao Ying ke dalam pelukannya, kau harus memanggilku bintang keberuntungan. Bagus, 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 Lucky Star, aku terkesan dengan bintangmu. Miao Ying bersin lagi dan berkata, tapi, mari kita bahas rencana pencarian kita dulu. Menurutmu kita harus mulai dari mana? Bintang keberuntunganku. Petik 2. Kurasa, Zhao Yu berpikir dengan saksama, lalu berkata, mari kita mulai dengan akar indigo. Flu Anda semakin parah. Jika Anda bahkan tidak bisa merawat dewi saya, bagaimana Anda bisa disebut bintang keberuntungan? Bab 2170, Bab 2166 Pelayaran. Terlepas dari apakah Zhao Yu adalah bintang keberuntungan atau bukan, kesialannya tampaknya telah diberkati. Pada malam pertama setelah ia dan Miao Ying naik kapal, flu Miao Ying semakin parah. Ia sudah minum obat dan beristirahat di kabin. Tentu saja, Zhao Yu ingin menemani dewinya, tetapi Miao Ying membujuknya keluar dan memintanya untuk mencari petunjuk. Zhao Yu keras kepala, jadi dia meninggalkan Miao Ying di kamar dan pergi ke perahu. Saat dia keluar dari ruangan dan berjalan menyusuri koridor menuju lobi kapal pesiar, dia tak kuasa menahan desahan. Hal ini karena, sejak Zhao Yu menerima misi tersebut, dia tidak menganggap pelayaran itu serius. Meskipun apa yang dikatakan Miao Ying masuk akal, analisis Zhao Yu adalah bahwa kapal ini jelas tidak ada hubungannya dengan harta karun Si Wei. Brosur yang memuat pelayaran ke Uranus telah ditemukan di berangkas Si Wei. Tetapi itu tidak berarti apa-apa. Dia juga merasa bahwa meskipun Tina ingin meninggalkan beberapa petunjuk, seharusnya dia tidak meninggalkan petunjuk yang begitu jelas. Lagi pula, Zhao Yu menghitung hari secara kasar. Sudah 10 hari sejak dia memecahkan kasus buku harian seorang pembunuh, yang berarti sudah hampir sebulan sejak insiden Korea. Orang Korea pasti menemukan brosur kapal pesiar itu terlebih dahulu. Dengan kecerdikan Li Zhenzu dan orang-orangnya, mereka pasti sudah menggeledah kapal pesiar itu secara menyeluruh. Jika ada petunjuk, mereka tidak akan memberitahu dinas rahasia secepat itu. Lagi pula, Zhao Yu mengenal ayah mertuanya, Miao Kun, dengan sangat baik. Saat ia menjawab telepon Miao Kun, ia merasa Miao Kun bersikap acuh tak acuh, sehingga ia sangat yakin bahwa Miao Kun telah mengirimnya dan Miao Ying untuk menggeledah kapal pesiar karena alasan pribadi. Tidak peduli apapun yang dia katakan, dia tetap takut putrinya sendiri akan berada dalam bahaya, jadi dia sengaja mengatur semuanya seperti ini. Zhao Yu sudah menyimpulkan bahwa perjalanan pesiar bersama Miao Ying sebenarnya adalah liburan terselubung. Namun, Miao Ying, yang sedang menjalankan misi pertamanya, tidak berpikir demikian. Meskipun sedang flu, Miao Ying jelas lebih bersemangat daripada Zhao Yu. Dia merasa bahwa karena ini adalah misi pertamanya, dia harus menyelesaikan misi dan menemukan beberapa petunjuk apapun yang terjadi. Zhao Yu menghela napas lagi. Kapal pesiar itu begitu besar, di mana dia bisa menemukan petunjuk. Itu hanya brosur, bagaimana mungkin ada hubungannya dengan harta karun Si Wei? Mendesah. Tepat setelah Zhao Yu menghela napas, desahan lain terdengar dari pintu masuk koridor di sebelahnya. Oh, desahan pria itu langsung menarik perhatian Zhao Yu. Dia mendongak dan melihat dua orang berdiri di dekat tempat sampah di luar koridor. Salah satunya adalah seorang pria muda dan yang lainnya adalah seorang pria tua. Pria tua itulah yang menghela napas. Pria tua itu tampak seperti berusia 60-an, tetapi ia berpakaian modis. Ia mengenakan celana kotak-kotak dan kemeja bermotif bunga, dan rambutnya dikeriting dengan ikal bunga. Saat berbicara, ia menggelengkan kepala dan tampak seperti orang yang angkuh dan sombong. Namun, mata Zhao Yu tajam.
Dari pakaian lelaki tua itu, dia bisa tahu bahwa dia bukan orang miskin. Pakaian yang dikenakannya semuanya bermerek terkenal, dan dia memiliki aura seorang penguasa lokal. Merokok tidak diperbolehkan di kapal pesiar, tetapi orang ini mengabaikan aturan dan memegang cerutu tebal. Sambil merokok, dia mengeluh kepada pemuda di sebelahnya. Sial, dia pasti sengaja melakukan ini. Lelaki tua itu menggertakkan giginya dan mengumpat, pesta pesiar sialan apa ini? Mereka hanya mencoba mempermalukan kita dengan sengaja. Dia tahu segalanya, dia tahu bahwa hal sebesar itu telah terjadi, tetapi dia benar-benar membawa orang-orang ini kepadaku. Katakan padaku, apakah dia melakukannya dengan sengaja? Sambil berbicara, lelaki tua itu membanting cerutu ke tempat sampah dan mematikan ujungnya. Cerutu itu tampaknya hanya dihisap beberapa kali, tetapi dia langsung membuangnya ke tempat sampah. Rokok macam apa ini? Ini jauh lebih buruk daripada MN Kuban Canon, cerutu, sialan itu. Pria itu terus menggunakan kata-kata kasar, tetapi ketika melihat Zhao Yu menatapnya, dia sedikit menahan diri. Ayo pergi. Lelaki tua itu melambaikan tangannya ke arah pemuda itu. Aku terlalu malas untuk mengobrol omong kosong dengan orang-orang ini. Ayo kita pergi ke aula dansa dan lihat apakah ada gadis-gadis cantik. Lalu, dia berjalan melewati Zhao Yu dengan angkuh. Saat berjalan melewati Zhao Yu, dia sengaja melirik Zhao Yu. Pemuda itu mungkin asisten atau sekretaris lelaki tua itu. Dia mengangguk cepat dan mengikuti di belakang. Zhao Yu menatap kabin tempat lelaki tua itu berasal dan tiba-tiba memahami sesuatu. Zhao Yu sedang dalam perjalanan bisnis, jadi dia harus memesan kamar terbaik di kapal pesiar. Namun, agar tidak terlalu mencolok, para petinggi hanya memesankan mereka kamar mewah dengan balkon. Namun, kamar-kamar balkon mewah bukanlah kamar terbaik di Hotel Raja Surgawi. Kamar-kamar terbaik semuanya berada di koridor yang baru saja dilewati lelaki tua itu. Semua kamar di kapal pesiar itu adalah suite presiden, dan bahkan dilengkapi dengan kolam renang kecil. Menginap semalam di sana setidaknya akan menghabiskan biaya 10.000 yuan. Zhao Yu menatap punggung lelaki tua itu saat ia pergi dan berpikir dalam hati, orang ini benar-benar kaya. Terlebih lagi, ia sudah sangat tua, namun masih harus mencari gadis cantik. Tapi ada, Zhao Yu mau tak mau berpikir, kenapa aku tidak pergi ke klub dansa bersama kakek itu? Baiklah, setelah dipikir-pikir, lupakan saja. Aku adalah pria yang menjaga kesucianku kemanapun aku pergi. Bukan hanya aku membawa pacarku ke sini, tapi pacarku sedang sakit dan menginap di kabin. Kalau aku keluar untuk bersenang-senang, aku akan dianggap bajingan. Jadi, Zhao Yu mengubah arah dan berjalan berlawanan arah dengan lelaki tua itu. Sejujurnya, Zhao Yu tidak memiliki motif tersembunyi. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia naik kapal pesiar seumur hidupnya, dia sudah terbiasa melihat dunia. Kapal pesiar tidak terlalu menarik baginya. Oleh karena itu, dia hanya berjalan-jalan di sekitar kapal pesiar dan mengamati lingkungan sekitar untuk melihat apakah ada hal menarik yang bisa dilakukan. Sebelum menaiki kapal, dia sudah melakukan riset menyeluruh tentang kapal pesiar itu. Dia juga telah menandai beberapa area penting dan siap menyelidiki dengan cermat untuk melihat apakah kapal ini ada hubungannya dengan harta karun Si Wei. Begitu saja, Zhao Yu berjalan bolak-balik, lalu mengelilingi kapal pesiar beberapa kali. Akhirnya, ia merasa lelah dan berjalan ke pintu masuk kasino. Melihat kasino itu cukup ramai, Zhao Yu tanpa pikir panjang langsung masuk. Namun, sesuatu yang menarik terjadi. Begitu masuk, dia melihat lelaki tua yang tadi merokok cerutu. Ia duduk di depan meja judi dengan kartu poker di tangannya, dengan hati-hati menghitung sesuatu. Namun, asisten mudanya tidak terlihat dimanapun. Menarik, bukankah dia pergi ke aula dansa? Mengapa dia datang ke kasino? Di kehidupan sebelumnya, Zhao Yu tidak terlalu tertarik pada perjudian, karena ia adalah seorang penagih utang. Ia telah melihat terlalu banyak adegan tragis keluarga yang hancur karena perjudian. Oleh karena itu, dari lubuk hatinya yang terdalam, dia tidak menyukainya. Bahkan, dia sangat menentangnya. Karena ia terlalu sering berinteraksi dengan mereka, ia pun memahami kebenarannya.
Tidak ada satupun orang yang benar-benar menjadi kaya melalui perjudian. Bahkan jika ada, kebanyakan dari mereka tidak tahu cara berhenti dan akan jatuh ke dalam perangkap cepat atau lambat. Seperti kata pepatah, 9 dari 10 penjudi kalah. Yang benar-benar menghasilkan uang bukanlah penjudi, tetapi orang yang menjalankan kasino. Sama seperti pertandingan berkelahi yang pernah ia mainkan dengan Miao Kun sebelumnya, orang yang memasang taruhan bukanlah orang yang mengatur permainan itu. Tetapi, meskipun Zhao Yu tidak tertarik pada perjudian, dia tetap duduk di meja judi. Entah kenapa, saat Zhao Yu melihat tatapan angkuh lelaki tua itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Karena itu, dia duduk di meja judi, ingin meredam kesombongan orang itu.